Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Sari dengan NIM 2304010180 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai formulir, jurnal, buku besar, dan buku pembantu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi yang diampu oleh Ibu Ronia Tambunan. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah formulir, yang kedua ada jurnal, yang ketiga ada buku besar, dan yang keempat ada buku pembantu. Yang pertama ada formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan yang lazimnya berbentuk sebuah dokumen ataupun bukti transaksi. Adapun manfaat dari formulir sendiri, yang pertama, menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis dalam sebuah perusahaan. Kedua, merekam data transaksi sebuah perusahaan. Ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Dan yang keempat, menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain di dalam sebuah organisasi yang sama atau organisasi yang lain. Adapun dua jenis dari formulir. Yang pertama, dokumen sumber. Dokumen sumber merupakan dokumen asli yang dimana memiliki informasi akurat dan valid yang digunakan sebagai dasar acuan utama dalam pencatatan jurnal atau buku pembantu. Dokumen ini berupa tulisan, buku, surat atau catatan yang dibuat oleh seseorang yang berkompeten di bidangnya. Jenis dokumen sumber sendiri, yang pertama ada cek, faktur, tanda terima, memo kredit, dan slip setoran. Yang kedua ada dokumen pendukung. Dokumen pendukung merupakan dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam untuk memperkuat atau mendukung data-data di dalam dokumen sumber. Jenis dokumen pendukung yang pertama ada kwitansi, nota, daftar gaji karyawan, laporan pengiriman barang, dan juga surat muat. Materi kedua yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan serta data lainnya. Adapun manfaat dari jurnal sendiri yaitu sebagai bentuk untuk menemukan sumber data, transaksi jika informasi diperlukan, serta sebagai penyedia ringkasan informasi di dalam rekening buku besar. Jurnal ada dua, yang pertama jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu. Jurnal ini mencatat transaksi secara kronologis dengan mencantumkan serta secara lengkap mulai dari tanggal, transaksi, jenis akun, dan nominal dalam saldo di kolom debit atau kredit agar catatan tersebut mudah diusut kembali ke dokumen sumbernya ketika suatu saat diperlukan. Jurnal kedua yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan sebuah jurnal yang bersifat opsional, di mana jurnal ini digunakan sebagai pembantu jurnal umum yang dimana diperuntukkan untuk transaksi yang sering terjadi dan memiliki frekuensi terjadi berulang kali yang sangat tinggi. Tujuan dibentuknya jurnal khusus sendiri yakni yang pertama, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama dengan frekuensi terjadi yang tinggi. Kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Ketiga, untuk memungkinkan pekerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang sekaligus. Dan yang keempat, untuk menciptakan pengendalian internal. Jenis jurnal yang terdapat dalam jurnal khusus, yang pertama ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang semua jenis pembelian yang dilakukan secara kredit. Jenis-jenis transaksi pembelian tersebut adalah pembelian barang dagang secara kredit dan pembelian perlengkapan, peralatan, serta aktiva lain secara kredit. Yang kedua, jurnal penjualan.
Jurnal penjualan adalah jurnal yang semua jenis penjualan yang dilakukan secara kredit. Buku jurnal khusus penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi khusus piutang. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang mencatat segala penerimaan yang diterima oleh kas perusahaan. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang mencatat semua transaksi pengeluaran yang dicatat secara terperinci. Data yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian secara tunai, pelunasan utang, return pembelian, dan juga pembayaran beban-beban. Yang ketiga ada buku besar. Buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortir dan meringkas informasi yang telah dicatat ke dalam jurnal. Manfaat dari buku besar sendiri, yang pertama mencatat secara terperinci setiap jenis harta, utang, dan modal, serta perubahan transaksi atau sebuah kejadian. Yang kedua, menggolongkan aspek transaksi atau kejadian sesuai dengan jenis akun masing-masing. Ketiga, menghitung jumlah atau nilai dari tiap-tiap jenis akun. Dan yang keempat, mengikhtisarkan akuntansi ke akun terkait sehingga dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan. 4. Ada buku pembantu. Buku pembantu adalah suatu kelompok rekening yang merupakan rincian rekening tertentu dalam buku besar yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan keuangan. Tujuan dibentuknya dokumen pembantu adalah untuk memudahkan dalam penyajian catatan transaksi keuangan perusahaan akibat dari terjadinya begitu banyak transaksi, sehingga buku pembantu akan mampu membantu melacak, mengumpulkan, dan mengkategorikan data dari transaksi-transaksi yang diposting ke dalam jurnal. Jenis-jenis buku pembantu yaitu pertama buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, buku pembantu biaya, buku pembantu aktiva tetap. Ini adalah contoh kasus terkait jurnal umum, jurnal khusus, buku besar, dan buku pembantu yang terjadi pada bulan Mei 2024 di sebuah perusahaan bernama PT Cahaya Bintang. Tanggal 3 Mei, PT Cahaya Bintang membeli perlengkapan kantor seharga 15 juta secara kredit ke PT MCU dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 10 Mei, PT Cahaya Bintang membayar tagihan listrik sebesar 1 juta. Tanggal 13 Mei, PT Sakti membeli barang seharga 7 juta dengan jangka waktu pembayaran 2/15 N/30. Bentuk jurnal umum yang terjadi pada PT Cahaya Bintang per 31 Mei 2024 adalah yang pertama, transaksi tanggal 3 Mei yaitu membeli perlengkapan kantor pada utang usaha sebesar 15 juta, transaksi tanggal 10 Mei beban listrik pada kas sebesar 100 juta, transaksi tanggal 13 Mei piutang usaha pada penjualan sebesar 7 juta dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Kemudian di sini adalah contoh bentuk jurnal khusus pengeluaran kas yang terjadi di PT Cahaya Bintang per 31 Mei 2024. Di kolom tanggal 10 Mei membayar tagihan listrik secara tunai. Transaksi ini dicatat pada kolom kredit pada akun kas sebesar 1 juta. Kemudian di sini ada contoh bentuk buku besar berdasarkan transaksi yang terjadi di PT Cahaya Bintang per 31 Mei 2024. Akun kas di kredit 1 juta, akun piutang usaha di debit 7 juta, akun perlengkapan kantor di debit 15 juta, akun utang usaha di kredit 15 juta, akun penjualan di kredit 7 juta, dan akun beban listrik di debit 1 juta. Setelah itu, ada buku pembantu piutang berdasarkan transaksi yang terjadi di PT Cahaya Bintang per 31 Mei 2024. Terdapat nama PT Sakti sebagai debitur. Di kolom tanggal 13 Mei telah terjadi transaksi di debit sebesar 7 juta. Yang terakhir ada flowchart atau bagan alir. Dari sumber dokumen input ke yang pertama itu ke jurnal yang menyatakan proses input atau input.
Kemudian membuat dokumen manual yaitu rekap jurnal. Dari rekap jurnal menghasilkan dokumen rekap jurnal, setelah itu ke buku besar sebagai proses input atau output, dan kemudian menghasilkan rekonsiliasi. Setelah itu dari sumber dokumen atau input ke buku pembantu sebagai proses input atau output. Dari buku pembantu kita membuat neraca percobaan secara manual, kemudian menghasilkan dokumen neraca percobaan. Dari neraca percobaan menghasilkan rekonsiliasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.